Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat MGM sekalian. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita mengatasi trauma. Karena ada kalanya manusia dihadapkan pada sebuah problematika hidup, kejadian-kejadian yang membuat pikiran kita menjadi paranoid gitu. Membuat jiwa kita tergoncang, sehingga kita sangat trauma, sangat takut terhadap kejadian atau sesuatu tertentu. Trauma bisa menyerang siapapun, karena trauma itu tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal jenjang pendidikan, tidak mengenal latar belakang ataupun yang lainnya. Jadi semua berkemungkinan untuk terserang sebuah penyakit yang namanya trauma. Apapun itu, bisa jadi orang trauma karena urusan percintaan, bisa jadi orang trauma karena urusan pekerjaan, bisa jadi orang trauma karena permasalahan rumah tangga, dan problematika atau gejolak-gejolak hidup yang lain. Baik, langsung saja ya, biar tidak terlalu berpanjang lebar. Jadi, intensitas trauma pada setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang traumanya parah banget, ya sampai ketika orang itu ingat akan kejadian itu atau berjumpa sesuatu yang sifatnya menyamai sesuatu yang ia traumakan atau yang ia takuti, itu sampai bisa histeris gitu ya, sampai menjerit histeris gitu, atau benar-benar tidak berani untuk melakukannya. Ada yang trauma pada intensitas kita masih bisa mengontrol. Nah, itu masing-masing berbeda. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita melakukan penyembuhan pada problem mental kita yang kita sebut dengan traumatik atau trauma itu tadi. Jadi yang pertama, ini kita self ya, kita melakukan penyembuhan untuk diri sendiri. Jadi memang di channel MGM ini saya lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita melakukan terapi penyembuhan atau pengatasan masalah tanpa kita bergantung atau ketergantungan kepada orang lain. Karena sesungguhnya Allah ketika menciptakan manusia, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam semua yang terkandung di dalam tubuhnya, itu sudah Allah berikan bekal. Ya, bekal untuk kamu menyelesaikan masalahmu, bekal untuk kamu menyembuhkan penyakitmu, bekal untuk kamu menghadapi semua problem dan halang rintang di dalam kehidupanmu kelak gitu. Nah, kita mencoba untuk membangkitkan itu, sehingga kita menjadi manusia tidak pesimis atau tidak ketergantungan dengan faktor X atau sesuatu yang ada di luar tubuh kita, meskipun itu juga kita perlukan. Oke, kembali ke pokok pembahasan. Trauma ya. Jadi yang pertama, ketika Anda ingin melakukan terapi penyembuhan trauma, yang harus Anda lakukan pertama adalah Anda harus meluangkan waktu terlebih dahulu. Jadi tidak bisa proses terapi ini Anda lakukan dengan cara tergesa-gesa. Tidak bisa terapi ini Anda lakukan di sela-sela waktu sempit atau waktu yang tidak santai, tidak longgar, waktu di tengah Anda dikejar-kejar pekerjaan. Tidak bisa, karena hasilnya selain tidak maksimal juga percuma ya, Anda membuang-buang energi, membuang-buang waktu saja. Maka syarat yang pertama, Anda harus meluangkan waktu. Silahkan Anda bisa luangkan sesuai dengan waktu yang sudah Anda sepakati dengan diri Anda sendiri. Pagi, siang, sore, malam,
jam istirahat kerja, silahkan. Cuman luangkanlah waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan sesi terapi ini. Baik, yang pertama, setelah Anda punya waktu, ya, coba Anda bisa sambil duduk, Anda bisa sambil berbaring, ya. Duduk boleh bersila, boleh kaki Anda diluruskan, boleh Anda kaki sambil duduk di kursi, ya. Namun usahakan ketika Anda duduk Anda bersandar, ya, tidak badan tidak berdiri tegak seperti ini, tapi bersandar, ya. Nah, kemudian setelah Anda duduk atau berbaring, ya, berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, saya ingin melakukan terapi penyembuhan trauma yang terjadi di dalam diri saya. Semoga berhasil dengan maksimal dan rasa trauma yang saya alami sembuh seketika. Silahkan bisa dikombinasi sesuai dengan tata bahasa Anda masing-masing. Kemudian setelah itu, lakukan nafas dada. Nafas dada itu adalah ketika kita menarik nafas, yang mengembang dada kita diminimalisir atau diminimalisir udara masuk ke perut, ya, seminimal mungkin. Kalau perlu udara tidak sampai ke perut, jadi benar-benar maksimal, ya, benar-benar maksimal. Dada Anda mengembang, dada Anda mengembang. Nah, ini kita melakukan sebuah teknik pelegaan, ya, teknik pelegaan atau teknik untuk melonggarkan dada kita, untuk mensegarkan dada kita, agar kita siap menerima perubahan, ya. Jadi saya menamakannya adalah teknik pelegaan, ya. Benar-benar kita dada kita longgar, lega, dan semua komponen yang ada di dalam dada kita, hati, kemudian jantung, semua komponen, ya, terutama hati, itu benar-benar siap untuk menerima sebuah perubahan, untuk membuang rasa traumatik yang ada di dalam diri kita. Oke, Anda lakukan pernafasan dada. Simpan sekejap saja, ya, mungkin 1 atau 2 detik, hembuskan. Ulangi 10 kali. 10 kali itu artinya 10 kali tarikan dan 10 kali hembusan, ya. 10 kali tarikan dan 10 kali hembusan. Nah, setelah 10 kali, kemudian lakukan afirmasi diri, ya, bisa dicatat, ya. Sebagaimana engkau datang, saat ini engkau pergi secara permanen. Rasa traumaku hilang dan sembuh seketika. Ya, sebagaimana engkau datang, saat ini engkau pergi secara permanen, rasa traumaku, ya kan, hilang dan sembuh seketika. Saya ulangi, ya, sebagaimana engkau datang, saat ini engkau pergi secara permanen, rasa traumaku hilang dan sembuh seketika. Anda bisa catat atau dihafalkan. Nah, ucapkan afirmasi itu 3 kali. Ucapkan 3 kali, kemudian setelah itu pejamkan mata. Pejamkan mata. Sambil usahakan Anda ketika memejamkan mata itu boleh masih sambil mengucapkan afirmasi tadi. Ya, boleh sambil masih mengucapkan afirmasi tadi. Tadi diawalkan 3 kali. Nah, ketika Anda memejamkan mata seperti ini, boleh afirmasi tadi, sebagaimana engkau datang, sekarang engkau pergi secara permanen, rasa traumaku hilang dan sembuh seketika. Bisa Anda ucapkan dengan suara yang lirih
sambil Anda terpejam mata. Kemudian pastikan seluruh tubuh Anda dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki benar-benar rileks. Benar-benar rileks. Ya. Jadi tidak ada otot yang berkontraksi, tidak ada gerakan, tidak ada anggota tubuh yang kaku, benar-benar rileks. Jika Anda berbaring, Anda benar-benar berbaring dengan rileks. Ya, dengan santai. Pastikan pikiran Anda kendur, ya, pastikan semua otot-otot dari mulai kepala, leher, pundak, tangan, badan, perut, paha, sampai kaki, sampai jari-jari kaki, sampai dengan telapak kaki benar-benar rileks. Nah, kemudian setelah Anda benar-benar merasa sangat rileks, sangat santai, Anda ikhlaskan hati Anda. Anda ikhlaskan terhadap sesuatu yang membuat Anda trauma. Jadi Anda benar-benar menyusup pada titik hati terdalam, kemudian rasakan keikhlasan itu. Rasakan keikhlasan itu. Sejenak boleh Anda mengingat atau flashback kembali tentang kejadian itu, tentang luka itu, tentang tragedi itu, tentang sesuatu itu yang membuat Anda trauma. Kemudian dengan Anda mengingat itu, mungkin Anda akan merasa takut, Anda akan merasa cemas, Anda akan merasa khawatir, atau badan Anda bergetar karena Anda saking traumanya. Nah, dari apa yang Anda ingat itu sinkronkanlah dengan hati Anda yang ikhlas itu tadi. Sambil di dalam hati katakan ketika Anda mengingat-ingat itu, ketika pikiran Anda mengingat itu, di dalam hati katakan, ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, berulang kali. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Sampai titik di mana pikiran Anda, tubuh Anda terhadap trauma itu mereda. Pastikan yang menjalar ke seluruh tubuh adalah energi ikhlas yang dipancarkan oleh hati Anda. Bukan pikiran Anda yang terngiang atau terbayang kejadian yang membuat Anda trauma itu. Nah, kalau trauma itu berkaitan dengan seseorang misalnya, silahkan Anda bayangkan wajah orang itu. Kemudian hati Anda berucap, ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Bagi yang non-muslim, ya Tuhan, saya ikhlas. Ya Tuhan, saya ikhlas. Ya Tuhan, saya ikhlas. Kan? Pasti. Dan ini tidak boleh dibatasi. Ini tidak boleh dibatasi karena di titik inilah terjadi sebuah pertarungan diri. Di titik inilah terjadi pertarungan diri antara emosional traumatik Anda dan emosi daya atau energi ikhlas yang keluar atau terpancar dari hati nurani Anda. Nah, dan ini tidak bisa diukur atau harus sekian waktunya, tidak. Bisa jadi pertarungan ini membutuhkan waktu 10 menit, 15 menit, 30 menit atau bahkan lebih. Ya. Nah, disinilah tubuh Anda bertarung. Kemudian yang perlu Anda tekankan adalah Anda harus memiliki keyakinan bahwa energi ikhlas itulah yang akan menang dan menjalar ke seluruh tubuh Anda, kemudian meredam rasa takut, emosional cemas, rasa khawatir yang ditimbulkan oleh visualisasi atau bayangan akan rasa trauma itu. Nah, ketika intensitas trauma itu sudah berkurang dan energi ikhlas itu bisa menjalar ke seluruh tubuh Anda dan menghalau atau mengalahkan rasa takut atau visualisasi trauma itu, silahkan di dalam hati atau sambil diucapkan lirih juga boleh, Anda berzikir, ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus, bagi yang beragama Islam.
ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus 21 kali. Ya, setelah Anda benar-benar, setelah rasa ikhlas itu menang, menjalar ke seluruh tubuh Anda berpikir ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus 21 kali. Bagi yang non muslim bisa berpikir Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Suci, atau Tuhan yang Maha Mensucikan, Tuhan yang Maha Mensucikan, Tuhan yang Maha Mensucikan 21 kali. Nah, setelah 21 kali tetap dalam posisi santai, rileks, rasakan keikhlasan itu benar-benar menjalar di dalam tubuh Anda. Dan rasa ikhlas itu benar-benar menang melawan kecemasan atau traumatik yang ada di dalam diri Anda. Nah, Anda boleh mematok waktu ya, misalnya dengan memasang alarm. Cuman ketika pertarungan itu nanti melewati batas waktu yang Anda patok itu, jadi bunyi alarm itu akan mengganggu. Ya, kalau saya menyarankan tidak perlu dipasang alarm. Nah, ketika Anda sudah berzikir ya Kudus 21 kali, tenang, santai, rileks, bernafas biasa. Ya kan? Kemudian setelah Anda sudah benar-benar siap untuk menapaki kehidupan yang baru dengan benar-benar mengikhlaskan, rasa traumatik itu hilang, rasa traumatik itu selesai dalam diri Anda. Kemudian Anda bernafas lagi dengan nafas dada 10 kali. Ya, 10 kali tarikan dan hembusan. Ya kan? Kemudian setelah 10 kali, ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya ikhlas. Nah, afirmasi ya Allah saya ikhlas yang terakhir cukup 3 kali aja ya. Setelah ini afirmasi akhir. Rasa trauma telah pergi, kini aku terbebas dan sembuh selamanya. Rasa trauma telah pergi, kini aku bebas dan sembuh selamanya. Rasa trauma telah pergi, kini aku bebas dan sembuh selamanya. Nah, ini Anda ulang 3 kali, kemudian santai, rileks, bernafas biasa, kemudian mulai buka mata dan lihat apa yang ada di depan Anda, tersenyumlah. Ya. Kalau Anda berbaring, mungkin Anda akan melihat langit-langit, tersenyumlah. Ketika Anda sambil duduk, mungkin Anda akan melihat properti atau apa yang ada di depan Anda, tersenyumlah. Itu, sahabat sekalian, kaitannya dengan mengatasi rasa trauma. Silakan bagi Anda semua, teman-teman semua yang punya problem traumatik, ya, tidak perlu khawatir. Dan jika Anda melakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan rasa penuh percaya diri, sekali saja bisa selesai dan bisa sembuh rasa trauma Anda. Ya. Nah, kalau Anda merasa intensitas traumanya sudah berkurang nih, ya, cuman belum sembuh 100%, Anda bisa mengulanginya 2 kali atau 3 kali sampai rasa trauma itu benar-benar sembuh. Dan Anda menganggap pengalaman itu, orang itu, peristiwa itu sebagai ya pengalaman hidup saja, sebagai kasanah kekayaan pengetahuan atau pengalaman hidup Anda, dan bukan mempengaruhi psikis Anda, emosional Anda atau mental Anda yang membawa dampak maksimal. Saya kira itu, sahabat sekalian, cara mengatasi trauma. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.